Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PR. Berjumpa lagi dengan saya Ica, Saya Eza. dalam Inspirasi PR. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi hot-hotnya di kampus IAIN Pontianak. Kira-kira Eza udah tahu belum beritanya apa? Nah, jadi di website milik Warta IAIN Pontianak, LPM Warta IAIN Pontianak, ditemukan berita yang headline-nya berbunyi seperti seorang mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke kelas karena seorang dosen. Udah tahu belum? Oh, yang lagi Iya. banyak dibicarakan di kalangan semua fakultas ya. Udah tahu ceritanya seperti apa? Bagaimana itu? Nah, ceritanya itu yang tertulis di Warta IAIN Pontianak, ceritanya tentang jadi seorang mahasiswa ini mengkritik seorang dosen. Kemudian tidak tahu kenapa, mungkin dosennya tidak terima dikritik atau ada hal-hal lainnya yang menyebabkan si mahasiswa ini dilarang masuk kelas. Kemudian si dosen meminta teman-teman mahasiswanya, teman-teman kelasnya itu untuk memindahkan jadwal kuliah mereka ke hari lain dan tidak memberitahukan si mahasiswa yang bersangkutan ini. Wah, kasihan sekali ya Mas. Iya, Cuman kalau kita lihat kembali, mungkin di sini ada terjadi kesalahpahaman antara benar. dosen dan mahasiswa. Nah, menurut pendapat Eza sebagai mahasiswa, gimana sih sebenarnya masalah ini? Penyelesaiannya itu bukan penyelesaian sih. Menurut pendapat kamu aja deh sebagai mahasiswa gimana? Kita maka sebagai mahasiswa itu jadi dalam segala dalam konteks kritik ini harus kita perhatikan lawan bicara dan juga keadaan kita pada saat berdiskusi atau mengapresiasikan ide kita. Juga bila perlu atau malah harus menggunakan bahasa yang ramah. Kita bicara, kita menyampaikan efektif dan juga berkesan pendengarnya. Iya, benar. Kalau menurut kakak permasalahan seperti ini bagaimana? Kalau pendapat saya ya, sebagai mahasiswa dulu nih, sebagai mahasiswa, menurut pendapat saya ya masalah ini juga nggak bisa kita menyalahkan satu sisi, maksudnya nggak bisa kita menyalahkan satu pihak. Kita menyalahkan si mahasiswa atau menyalahkan dosen atau menyalahkan teman-temannya, gitu. Nggak bisa juga, soalnya kita nggak benar-benar tahu masalah sebenarnya itu seperti apa. Dan seharusnya juga seorang dosen seharusnya nggak bersikap seperti itu ya, bersikap apa ya, kayak semacam diskriminasi gitu. Tapi kita juga nggak bisa sih menilai masalah ini dari sudut pandang kita aja, karena mungkin si dosen ini punya pendapat lain kenapa sampai dia tidak mengizinkan si mahasiswa yang bersangkutan ini masuk ke kelas waktu mata kuliah dia gitu. Mungkin saja dosennya itu tersinggung dengan perkataan mahasiswanya, atau mungkin kata-kata atau apa yang disampaikan si mahasiswa itu dirasa dosen itu tidak pantas disampaikan dalam forum kuliah. Berarti dengan kejadian kita bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk hati-hati lagi dalam menggunakan kata-kata. Mungkin kata-katanya rapi tapi ternyata tidak berkesan atau malah menyinggung perasaan yang kita sampaikan. Solusinya ini apa, Zam? Eza? Solusi terbaik untuk masalah ini supaya clear lah. Kalau untuk solusi sendiri berarti kita menggunakan kembali bahasa-bahasa yang rapi, yang jelas dan tidak menyinggung masalah pribadi ataupun sesuatu yang membuat lawan bicara kita tersinggung. Jadi harus benar-benar persiapan ketika kita berbicara, karena kalau kata pepatah itu tidak itu lebih tajam daripada pisau. Iya, setuju. Kalau kita sendiri solusinya bagaimana dan si mahasiswa ini bisa kembali aktif, bagaimana bisa baik kembali. Jadi kan dia tidak belajar. Nah, kalau menurut saya solusi yang baik itu ya seharusnya si dosen dan mahasiswa yang bersangkutan ini menyelesaikan masalahnya secara face to face, dan kemudian setelah masalahnya selesai dianggap clear, tidak sampai situ aja ya, tidak
sampai di situ aja gitu. Jadi mereka berdua juga harus memastikan bahwa hubungan baik antara dosen dan mahasiswa juga tetap berlangsung baik dan tidak terhalang karena masalah yang sudah terjadi gitu. Jadi ibaratnya itu lah benar-benar udah kayak benar-benar baru, hubungannya tuh kayak benar-benar baru baik-baik, sama-sama baik lah. Nah, agar bisa menjalankan proses kuliah dengan Iya, setuju. Nah, semoga masalah ini tidak terjadi ya di antara kita sahabat-sahabat PR maupun di klub PR sendiri gitu. Jadi kita sebagai anak salah satu anak komunikasi juga, kita kembali bagaimana menata kata-kata ketika kita berkomunikasi dengan orang. Jadi komunikasi interpersonalnya bisa terjadi dengan baik. Iya, setuju. Nah, mungkin pembahasan kita untuk sore hari ini cukup sampai di sini ya, Iza ya. Semoga apa yang kita diskusikan, semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan apa-apa yang baik diambil, apa-apa yang buruk ditinggalkan. Nah, sampai sekian dari kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.